Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak sekalian? Alhamdulillah, kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah, menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala limpahan nikmat yang diberikan kepada kita semua, terutama nikmat kesempatan dan semangat yang alhamdulillah masih terus diberikan oleh Allah kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di pertemuan untuk membahas materi kita pada kali ini. Salawat tidak lupa kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, karena atas bimbingan dari beliau sehingga kita alhamdulillah masih terus berada di jalan Islam, dan insya Allah akan terus berada di jalan ini sampai ajal menjemput kita. Anakku sekalian, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bentuk aljabar. Untuk kali ini kita masih berada di bagian pertama. Apa-apa yang akan dibahas di sini kita lihat di materi selanjutnya. Anakku sekalian, mudah-mudahan masih bisa fokus untuk memperhatikan pembahasan kita kali ini supaya ada ilmu yang bisa kita dapatkan pada pertemuan kali ini. Oke, anakku sekalian, kita lihat selanjutnya di materi bentuk aljabar. Ini kita sudah ada di bab 3 sekarang. Jadi akan tersisa satu bab lagi nanti di belakang. Apa yang akan kita bahas di awal bentuk aljabar ini, kita lihat di bab 3 ini. Yang pertama akan kita bahas adalah mengenal bentuk aljabar. Kemudian yang kedua, operasi bentuk aljabar. Yang ketiga, pemfaktoran bentuk aljabar. Dan yang terakhir adalah cara menyelesaikan pecahan bentuk aljabar. Jadi kalau dilihat komposisi materi ini, maka materi bentuk aljabar nanti paling banyak ada 4 bagian ya. Jadi bisa jadi 3 tergantung dari kondisi pada saat kita belajar nanti tentang bagian-bagian masing-masing. Untuk pertemuan kali ini kita akan fokus di bagian pertama, yaitu mengenal bentuk aljabar. Nah, apa pengertian dari bentuk aljabar? Kita harus mengerti betul ini. Kenapa? Karena selama ini kita selalu beranggapan, atau hampir semua kakak-kakak kelasnya ketika ditanya pada saat memulai belajar tentang aljabar, menganggap bahwa materi ini adalah materi yang sangat susah atau sulit untuk mereka terima. Jadi anakku sekalian, mudah-mudahan bisa fokus supaya materi ini bisa diterima dengan baik, karena sebenarnya materi ini tidaklah sulit. Ingat anakku sekalian, matematika itu sebenarnya kan pelajaran yang sangat gampang. Hanya pemikiran kita yang selalu beranggapan bahwa matematika itu adalah pelajaran yang susah. Oke, pengertian bentuk aljabar itu apa? Kemudian yang kedua nanti unsur-unsur pada bentuk aljabar. Yang ketiga, nilai dari bentuk aljabar. Yang keempat, KPK dan FPB dari bentuk aljabar. Jadi ini bagian pertama, ini kita akan
Nah, pengertian bentuk aljabar itu apa sebenarnya? Lihat, bentuk aljabar adalah suatu kalimat matematika yang melibatkan simbol-simbol untuk mewakili bilangan yang belum diketahui nilainya. Jadi ada simbol. Jadi anakku sekalian harus paham. Yang pertama di sini yang harus digarisbawahi adalah ada simbol nanti, dan simbol itu mewakili bilangan yang belum diketahui nilainya. Artinya ada nilainya, hanya saja belum diketahui. Dan karena belum diketahui, maka diwakilkan pada simbol-simbol. Nah, simbol-simbolnya nanti apa? Kita lihat di contoh berikut. Anak sekalian perhatikan contoh A, B, C. Ya. Di bagian A ada 5X. Apa artinya itu 5X? Itu artinya 5 kali X. Ya, kemudian bagian B ada 3A ditambah 7. Artinya apa? 3 dikali A ditambah 7. Kemudian 2M kuadrat dikurang 3N. Apa artinya? Artinya adalah 2 kali M berpangkat 2 dikurang 3 dikali N. Nah, dari ketiga contoh ini, aku sekalian perhatikan ada X, ya, ada huruf X, ada huruf A, ada huruf M, dan huruf N yang itu merupakan simbol, ya. Jadi simbol dari apa? Dari sebuah bilangan yang belum ditahu berapa nilainya. Ya, misalnya 5X atau 5 kali X. Ya, yang 5X yang artinya adalah 5 kali X. Nah, X itu kan bisa diganti dengan bilangan-bilangan sehingga nanti ketika dikali dengan 5, tentu saja ada bilangan yang dihasilkan. Nah, jadi X di sini adalah simbol pengganti dari bilangan yang belum kita tahu pasti bilangan apa itu. Apakah 1, 2, 3 atau yang lain. Begitu juga dengan A, M dengan N. Ya. Jadi simbol-simbol yang dimaksudkan di sini bisa berbentuk huruf yang biasa kita kenal di alfabet Indonesia, bisa juga alfabet dari negara lain, misalnya alfabet Yunani yang berbeda dengan alfabet kita. Nah, itu bisa saja digunakan itu. Jadi tergantung siapa yang membuat soalnya nanti. Yang jelas ketika ada simbol itu bisa berbentuk huruf atau apa saja yang bisa digantikan dengan sebuah bilangan, maka itu adalah simbol dari bentuk aljabar. Ya. Jadi 5X itu kan kalimat matematika. Ya, 5X yang artinya 5 kali X. Begitu juga dengan yang lain. Oke, aku sekalian. Selanjutnya ada unsur-unsur pada bentuk aljabar. Aku sekalian perhatikan di bentuk aljabar itu ada yang namanya variabel. Di buku yang lain ada yang memberikan nama peubah. Jadi aku sekalian ketika menemukan kata variabel atau peubah itu sama saja. Ya. Apa itu variabel? Simbol-simbol yang mewakili suatu bilangan pada suatu bentuk aljabar. Simbol-simbol yang digunakan sebagai variabel biasanya berupa, bukan berubah di sini ya, berupa huruf abjad kecil. Jadi anak sekalian tentu masih ingat penjelasannya Pak Guru untuk membedakan huruf besar dan huruf kecil, bukan dari ukurannya, ya, bukan dari ukurannya yang besar, tapi memang dari jenis hurufnya. Kalau huruf besar itu biasa kita sebut sebagai huruf apa ya? Huruf besar itu, kemudian ada huruf kecil. Nah, sekalian,
tentu sudah sangat tahu ini. Kemudian ada koefisien. Apa itu koefisien? Suatu bilangan yang menyertai variabel pada suatu bentuk aljabar. Ya, bagus sudah ingat ya, yang huruf besar itu adalah huruf kapital ya, huruf kapital. Kemudian yang huruf kecil ya huruf kecil. Kemudian koefisien itu adalah dalam bentuk bilangan. Jadi anak sekalian harus menggarisbawahi kalau variabel itu dia berbentuk huruf, kemudian koefisien itu berbentuk bilangan. Jadi anakku sekalian, ketika ditanya apa sih bedanya variabel dengan koefisien, ya di situ perbedaan pertamanya, variabel itu berbentuk huruf, kemudian koefisien itu berbentuk bilangan. Jadi anakku sekalian, jadi di situ garis bawahnya. Jadi variabel pada bentuk aljabar itu berbentuk huruf ya, ini huruf ya, huruf kecil atau huruf besar, huruf kecil ya. Jadi huruf besar itu biasanya diwakilkan pada nama himpunan. Kalau anggota atau anggotanya himpunan itu biasanya huruf kecil, begitu juga dengan variabel, jadi huruf kecil. Kemudian koefisien itu berbentuk bilang. Jadi di sini yang dibedakan, ada yang berbentuk bilangan, ada yang berbentuk jadi ini ada huruf kecil, kemudian ada berbentuk bilangan. Ketika menemukan bentuk aljabar, kalau dia huruf kecil berarti bentuk huruf, dan dia huruf kecil maka dia itu adalah variabelnya. Koefisien bilangan, jadi sangat mudah membedakannya ini. Kemudian ada namanya konstanta. Konstanta itu berbentuk bilangan juga. Nah, bagaimana membedakan koefisien dengan konstanta? Jadi koefisien tadi kan berbentuk bilangan, konstanta juga berbentuk bilangan. Nah, sekarang bedanya di mana? Ya, bedanya itu kalau koefisien dia itu selalu menyertai variabel. Ini kata kuncinya, menyertai variabel. Sedangkan koefisien itu yang tidak memuat variabel. Nah, jadi tidak memuat variabel. Kalau ini menyertai variabel, nah ini tidak memuat variabel. Di situ bedanya koefisien dengan konstanta. Oke, jadi ini 3 hal yang sangat penting dan wajib untuk anak kalian ketahui di pembahasan bentuk aljabar, yaitu variabel, koefisien, dan konstanta. Kemudian contoh, diketahui 2x tambah 5y tambah 6. Nah, variabelnya yang mana? Ingat, variabel tadi selalu berbentuk huruf. Ya, selalu berbentuk huruf. Jadi di sini yang ada adalah huruf x dan huruf y. Maka variabel dari bentuk aljabar ini adalah x dan y. Ya, jadi ini bentuk aljabarnya, 2x tambah 5y sama dengan tambah 6. Nah, kalau ditanya yang mana variabelnya, kita tinggal melihat huruf-hurufnya. Jadi di sini yang ada adalah huruf x dengan huruf y, sehingga variabelnya adalah x dan y. Kemudian koefisien, ingat koefisien tadi dia berbentuk angka. Nah, kemudian konstanta juga berbentuk angka. Nah, yang membedakannya apa? Koefisien itu selalu bersama dengan variabel. Jadi kalau ada bilangan berdiri bersama dengan variabel atau diikuti oleh variabel atau huruf, maka bilangan itulah kemudian yang disebut sebagai koefisien. Oke, jadi koefisien dari kalimat bentuk aljabar ini adalah 2 dan positif 5. Ya, positif 5. Kalau di sini kurang berarti minus 5. Jadi sekali lagi koefisiennya adalah 2 dan 5. Kemudian konstantanya adalah 6. Ini 6. Bilangan yang tidak ada variabelnya atau tidak ada huruf yang mengikuti, maka itulah yang disebut sebagai
konstanta. Sekali lagi anak sekalian, variabel itu selalu berbentuk huruf dan dia adalah huruf kecil. Kemudian koefisien adalah bilangan. Bilangan yang mana? Bilangan yang diikuti oleh variabel. Jadi ada bilangan, kemudian ada huruf di belakangnya, maka itulah yang bilangan itulah kemudian yang disebut sebagai koefisien. Kemudian bilangan yang berdiri sendiri tanpa ada huruf, maka itu adalah konstanta. Oke. Nah, kemudian ketika ada operasi kurang di bentuk aljabarnya, maka bilangan setelah operasi itu bernilai negatif. Oke, anak sekalian, kita lanjut. Bagian yang berikutnya, unsur-unsur pada bentuk aljabar ada lagi yang namanya suku. Suku itu adalah bagian dari bentuk aljabar yang berupa variabel beserta dengan koefisiennya atau konstanta yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Ada dua jenis suku dalam bentuk aljabar. Apa saja itu? Contoh 3P dan minus 2P. Ini adalah suku sejenis. Kenapa sejenis? Karena variabelnya sama. Jadi sekalian harus mengingat suku sejenis itu apa yang membuat dia dikatakan sejenis kalau variabelnya sama. Koefisien tidak diperhatikan. Yang penting ini diperhatikan adalah variabelnya. Jadi kalau dilihat ada bentuk aljabar kemudian koefisiennya sama, maka itu adalah disebut suku sejenis. Jadi suku sebenarnya itu kalau dilihat dari contoh ini, ya, suku itu ini suku pertama, kemudian suku kedua ini, ya. Ini kan ada operasi tambah, berarti suku keduanya ini, kemudian suku ketiganya ini. Nah, ini terdiri dari 3 suku. Nah, suku yang sejenis itu yang mana? Kalau variabelnya sama seperti ini, sama-sama huruf P di sini, maka 3P dan minus 2P itu adalah disebut suku sejenis. Ini harus anak sekalian paham kenapa. Ini akan menjadi bekal anak-anakku sekalian ketika nanti kita mempelajari materi operasi hitung pada bentuk aljabar. Ingat, suku sejenis itu dilihat dari samanya variabel dari suku tersebut. Suku tak sejenis, jadi ada sejenis, ada yang tak sejenis. Ya, yang tidak kalau tadi suku sejenis variabelnya sama, maka tentu saja suku tidak sejenis itu variabelnya tidak sama. Jadi ini kata kuncinya. Variabel sama, kemudian ini variabel tidak sama. Ya. Ini minus 2B dan 5B kuadrat. Nah, mungkin ada yang bertanya, ya, itu kan sama-sama B, Pak Guru. Ya, memang sama-sama B, tapi ini berpangkat 1, ini berpangkat 2. Ya, jadi berbeda. Jadi ketika dikatakan variabelnya sama, kalau variabelnya itu sama, misalnya sama hurufnya, kemudian pangkatnya juga harus sama. Di ini suku bukan suku sejenis atau suku yang tidak sama. Oke, mudah-mudahan kalian bisa paham tentang suku ini. Jadi ada variabel, ada koefisien, ada konstanta, kemudian ada suku. Oke, kita lanjut. Selanjutnya, nilai dari bentuk aljabar. Nilai dari suatu bentuk aljabar dapat ditentukan jika nilai dari variabel-variabelnya sudah diketahui. Jadi ingat tadi kan variabel itu berbentuk huruf. Huruf itu bisa digantikan oleh bilangan. Nah, ketika dia sudah diganti dengan bilangan, maka otomatis kan sudah bisa dioperasikan dengan koefisiennya, ya, dan konstantanya kalau ada. Ya, seperti contoh ini. Diberikan bentuk aljabar 3x pangkat 2 dikurang x tambah 5y tambah 4. Nah,
bentuk aljabar tersebut mempunyai dua variabel. Variabelnya adalah X dan Y. Sebenarnya tiga ya. Ada X pangkat 2, ada X, dan kemudian ada Y. Jadi ini bisa dikoreksi juga. Di sini ada tiga variabel yang berbeda ya. Bukan dua. Bukan hanya X dan Y. X pangkat 2 dengan X itu kan variabel yang berbeda ya. Oke, kemudian variabel-variabel ini mewakili suatu bilangan. Misalnya nilai dari X itu 2 dan Y itu sama dengan 1, maka untuk mendapat berapa nilai dari bentuk aljabar ini, berapa nilainya, kita tinggal mengganti nilai dari X dan Y pada soal yang sudah diketahui tadi ya. Jadi X-nya 2, kemudian Y-nya 1, ya Y-nya 1. Nah, kita substitusi ke dalam bentuk aljabar. Jadi 3x kuadrat dikurang x ditambah y, tambah 5y ditambah 4 sama dengan x-nya kita ganti dengan 2. Jadi semua x yang ada di situ di dalam bentuk aljabar kita ganti dengan 2 sehingga menjadi ini ya, x-nya 2, y-nya 1. Nah, jadi x-nya 2, y-nya 1, sehingga semua x yang ada di sini ya, kan ada ini, ada x pangkat 2, ada x-nya itu diganti dengan 2. Diganti dengan 2, x-nya diganti 2, kemudian y ini diganti dengan 1. Nah, sehingga di sini didapat 3. Di sini 2 inilah yang kalau ada yang menanyakan dari mana ini 2, ya ini penggantinya x. Ini kan ada x, tadinya 3x, di sini menjadi 2. Berapa nilai dari x tadi? 2. Begitu juga dengan x yang ini diganti dengan 2. Jadi 3 kali 2 pangkat 2 dikurang 2 tambah 5 kali 1. 1 dari mana? Nilai dari y. Kemudian tambah 4. 4 tidak berubah. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal mengingat pelajaran di materi awal kita di operasi hitung campuran pada bilangan bulat. Ada di sini perkalian, ada perpangkatan, ada kurang, ada tambah. Sini ada perkalian lagi, kemudian ada penjumlahan lagi. Nah, yang berada di level paling tinggi adalah perpangkatan. Sehingga ini dulu yang dikerja. 2 pangkat 2 hasilnya adalah 4. 4 kali 3 dapat 12. Jadi 12 ini didapat dari mana? Hasil dari 2 pangkat 2 itu sama dengan 4, kemudian 3 dikali 4, 12. Kemudian dikurang 2. Ini kan tidak berubah. Kemudian ini lagi yang dioperasikan, 5-nya. Ini kan tetap. Kemudian 5 dikali 1, 5. Jadi tambah 5, tambah 4. Oke, jadi 5 ini didapat dari sini. 5 kali 1. Nah, kemudian di sini sudah ada kurang, ada tambah, ada tambah. Tambah dengan kurang di level yang sama, sehingga yang dikerja duluan itu adalah kurang. Ya, jadi 12 dikurang 2 dapat 10. Ya, dapat 10. Kemudian ada tambah 5, berarti 10 ditambah 5 itu dapat 15 ya. Nah, ada tambah 5 ya, kemudian ditambah 4 lagi. Jadi ini dulu dikerja, dapat 15, kemudian 15 ditambah dengan 4 hasilnya adalah 19. Oke, jadi itulah caranya sekalian. Jadi kita harus selalu ingat urutan-urutan pengerjaan operasi hitung pada bentuk aljabar, operasi bentuk pada bilangan bulat, karena itu akan terus dipakai sepanjang kita belajar matematika nanti. Oke, jadi kesimpulannya adalah nilai bentuk aljabar 3x kuadrat dikurang x tambah 5y tambah 4 itu untuk x sama dengan 2 dan y sama dengan 1 adalah 19.
Jadi anak sekalian harus mengingat ini. Setiap kita mengerjakan soal, kalau diminta dikerjakan lengkap, jangan lupain kesimpulan di belakang, karena biasa dilupakan ini. Kalau diketahui dan ditanyakan, biasa terkadang ada soal yang tidak perlu untuk dituliskan, diketahui ditanyakannya. Tapi kalau ini kesimpulan mesti ada ini kalau diminta dengan lengkap. Oke anak sekalian, kita lanjut. Di contoh tadi, silahkan berkomentar di kolom komentar, atau silahkan WA ya, kita main di grup WA kelas kita, silahkan bertanya di situ, di grup kita, atau kalau ketemu Pak Guru boleh langsung bertanya. Nah, selanjutnya FPB dan KPK dari bentuk aljabar. FPB dan KPK pada bentuk aljabar itu, silahkan sekalian baca. Dua bentuk aljabar suku tunggal dapat dicari kelipatan persekutuan terkecilnya. Ingat, kelas sekalian kita sudah pernah belajar tentang KPK. KPK itu kelipatan persekutuan yang diambil itu adalah yang paling kecil. Kemudian FPB, kita ambil faktor-faktornya, kemudian faktor yang terbesar itulah yang diambil sebagai FPB. Kemudian khusus untuk aljabar, ketika ada faktor yang sama, maka yang diambil itu adalah yang pangkatnya paling rendah ya. Oke, contoh KPK dan FPB dari 4AB kuadrat C dan 5ABC kuadrat. Perhatikan pangkatnya ya anak sekalian, itu sangat berpengaruh itu. Jadi 4AB pangkat 2C, itu apa artinya? 4 kali A kali B pangkat 2 kali C. Kemudian 5ABC kuadrat artinya apa? 5 dikali A dikali B kali C kuadrat. Nah, KPK-nya apa? Semua yang berbeda diambil ya, semua yang berbeda diambil. Kalau ada yang sama, cukup diambil satu kali ya. Jadi sekali lagi, semua unsur yang berbeda itu dalam bentuk aljabar itu diambil. Misalnya di sini kan ada 4, diambil. Kenapa? Karena ada 4 yang lain, kemudian ada 5, semuanya dikali ya. 4 kali 5, kemudian ada A pangkatnya kebetulan sama, cukup diambil 1. Kemudian ada B kuadrat, ada B, diambil yang pangkatnya tinggi ya. Itu bedanya. Kalau KPK itu diambil pangkat yang tinggi, kalau FPB yang pangkatnya kecil ya. Jadi B dengan B kuadrat, di sini kan pangkat 1, ini pangkat 2, yang diambil adalah B pangkat 2. Kemudian C dengan C pangkat 2, kemudian dasarnya sama, yang diambil adalah C pangkat 2. Setelah itu tinggal dikali. 4 kali 5 20. Kemudian kasih hilang tanda kalinya kan. A kali B kuadrat kan AB kuadrat, kali C lagi AB kuadrat C kuadrat. Dapatlah ini. Jadi ingat, dicari semua bilangan yang unsur yang berbeda, diambil semua. Kemudian kalau ada yang sama seperti ini, ada sama-sama A, salah satunya saya diambil. Kemudian ada B, diambil pangkat yang paling tinggi gitu, sesuai dengan C. Oke anak sekalian, itu untuk KPK. KPK itu diambil pangkat yang tinggi. Kalau FPB, semua yang berbeda ditinggalkan ya. Jadi kalau dia berbeda berarti faktornya kan 1 ya, 1, sehingga tidak perlu diambil. Jadi 4 dan 5 karena dia adalah bilangan yang berbeda, artinya tidak saling berkelipatan, maka faktornya pasti 1, FPB nya 1 ya, sehingga dia tidak diambil. Kemudian A sama-sama pangkatnya 1, jadi kita cukup mengambil 1 saja A. Kemudian B, sini B kuadrat dengan B,
ini pangkatnya paling kecil, pangkatnya 1. Kalau tadi di sini diambil yang pangkatnya tinggi di KPK, maka di pangkat FPB itu diambil pangkat yang rendah. Begitu dengan C, sini C kuadrat, sini C, pangkat 1, maka diambillah yang ini. Sehingga FPB-nya adalah A, B, C. Begitu anak sekalian. Sangat mudah ya. Sekali lagi, ketika ada mau bertanya, silahkan berkomentar di kolom komentar nanti di YouTube. Kemudian bisa juga lewat grup WA kita, grup WA di kelas matematikanya masing-masing. Saya juga ketemu langsung dengan Pak Guru di jadwal-jadwal yang ada di sekolah. Ketika anakku sekalian berada di sekolah dan kebetulan kita ketemu, silahkan bertanya. Atau di luar, di kebetulan lewat di depan rumahnya Pak Guru, silakan singgah ketika ada yang perlu betul untuk contoh soal. Jika P sama dengan 3, Q sama dengan minus 2, dan R sama dengan min 1, hitunglah nilai dari bentuk aljabar berikut. Ingat, P-nya 3, Q-nya minus 2, R-nya minus 1. Kemudian A, 2P kuadrat Q, berapa nilainya? Kemudian bagian B, 5P kurang Q kuadrat R, berapa nilainya? Kemudian C, 3PR kurang PQR tambah 4R kuadrat kurang 5, berapa nilainya? Nah, tinggal kita ganti saja. P-nya 3, berarti semua yang ada P itu diganti dengan 3 di setiap soal ABC. Semua yang ada P-nya ganti 3. Kemudian yang ada Q-nya ganti dengan minus 2. Kemudian yang ada R-nya ganti dengan minus 1. Nah, sehingga akan terlalu cepat tadi ya. Kita kembali dulu ke yang tadi. Di slide tadi kita lihat kembali. Rupanya sudah tidak bisa sekalian. Ini sudah tugas ya, sudah tugas. Silahkan di screenshot ini tugasnya, anakku sekalian. Kemudian ingat, tugas itu dikerjakan di buku tugas, hasilnya difoto, kemudian dikirim di WA pribadinya Pak Guru, atau di WA di grup juga boleh, grup kelas. Nanti diminta dikumpul pada saat tertentu jika ada jadwal di sekolah. Oke, anak sekalian, sekira cukup ya untuk pertemuan kita hari ini. Anak sekalian, silahkan bertanya. Sekali lagi, ketika ada yang mau ditanyakan, ada 3 jalur yang bisa kita tempuh. Anak sekalian bisa bertanya di kolom komentar di YouTube, kemudian bisa lewat grup kelas kita, kemudian bisa ketemu langsung dengan Pak Guru. Tentu saja kalau ketemu langsung ya memperhatikan protokol-protokol kesehatan yang digariskan oleh pemerintah kita. Terima kasih anakku sekalian. Mudah-mudahan ada berkah ilmu yang kita peroleh hari ini. Anakku sekalian, kalau ada kata-kata Pak Guru yang kurang berkenan di hati anakku sekalian, Pak Guru mohon dimaafkan. Salam hormat Pak Guru untuk kedua orang tuanya. Kita tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.